Jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Pastor Alex, Pastor Boni yang saya kasihi, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kalimat terakhir dari bacaan Injil hari ini tentunya membuat kita mengerti bahwa Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi pada zamannya, terutama kepada para pemuka agama, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka yang dianggap paling penting di lingkungan, di tempatnya. Dalam bacaan pertama, kita mendengar bagaimana orang Israel begitu mudahnya berbalik. Dalam kitab Keluaran, di mana dikatakan dengan sangat jelas bahwa di sana Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka." Kita tahu ceritanya bahwa Musa naik ke gunung. Di sana cuma 40 hari di sana. Dan ketika di saat itu orang-orang Israel menanti-nantikan dia, dan di atas gunung itu dia menerima 10 perintah Allah itu. Tetapi mereka tidak sabar menantikan kedatangannya. Maka dibuatlah lembu emas. Mereka kumpulkan semua emas-emas yang mereka miliki. Lalu mereka membuat patung emas. Lalu dikatakan bahwa inilah Allahmu yang sudah mengeluarkan kamu dari Mesir. Sebegitu cepat mereka melupakan kasih Allah. Sebegitu cepat mereka melupakan penyertaan Allah. Sebegitu cepat mereka melupakan pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah-tengah mereka lewat Musa. Sebegitu cepat mereka melupakan mujizat-mujizat Tuhan. Ketika Musa membelah Laut Merah dan mengeluarkan mereka dari Mesir, mereka kurang sabar. Dan dalam bacaan tadi kita mendengar Musa melunakkan hati Tuhan. Sebab Tuhan sudah merancangkan malapetaka bagi orang Israel. Oleh karena ketidaksetiaan mereka itu. Oleh karena ketidaksabaran mereka itu. Oleh karena mereka begitu cepat melupakan Allah dan segala pekerjaan dan kebaikannya. Lalu dikatakan dalam bagian akhir bacaan pertama tadi, dikatakan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Ini dalam kitab Keluaran. Tetapi kalau kita baca di kitab Kejadian, Allah sudah lebih dulu menyesal ketika dia melihat bahwa umat manusia yang diciptakannya itu perilakunya semuanya jahat. Bahkan intensi dalam hatinya sendiri, pikirannya sendiri, semuanya jahat. Dikatakan dengan sangat jelas dalam pasal 6 kitab Kejadian, kalau kita baca di sana, menyesalah Allah karena manusia yang diciptakannya, semua yang dipikirkannya semuanya jahat. Juga perilaku-perilakunya. Allah menyesal sebelum manusia tahu
bagaimana menyesal dan kembali kepada Dia. Karena itu Allah memilih orang-orang pilihannya untuk mau katakan kepada umatnya, hei, kembali, ingatlah segala kebaikan Allah padamu. Ingatlah untuk kembali mengenal Dia dan kasih setianya. Ingatlah dan akuilah semua perbuatan baiknya untukmu, dan sekaligus ingatlah bahwa engkau adalah orang yang berdosa. Maka Prapaskah selalu mengajak kita untuk kembali mengenal siapa kita. Kita hanyalah debu di kaki Tuhan. Kita hanyalah debu yang akan kembali menjadi debu. Salah satu orang pilihan yang Tuhan pilih adalah Musa. Tidak hanya membawa umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir yang juga melambangkan perbudakan dosa, tetapi juga memperkenalkan hukum-hukum Allah kepada umatnya. Dan dalam Injil tadi dikatakan tentang perbuatan dan pekerjaan yang Allah lakukan lewat Musa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ketika perjanjian lama dan perjanjian baru ketika dibaca, kita temukan bagaimana nama Allah itu adalah yang Maha Rahim. Dia Maha Rahim, Dia begitu sabar menunggu kita, menantikan kedatangan kita, seperti Bapa yang baik hati yang menantikan kepulangan anaknya yang hilang. Dan ketika anaknya hilang, Dia buat pesta. Karena anaknya dikatakan bahwa anaknya sudah hilang tapi ditemukan kembali. Sudah mati tetapi hidup lagi. Dalam Ekaristi, Tuhan melanjutkan pesta itu. Dia menawarkan pesta. Kita makan tubuhnya, minum darahnya, kita mendengarkan sabdanya, dan sabda itu menjadi daging dalam Ekaristi, dan kita menyantapnya. Dan ketika kita keluar, pastor katakan, pergilah dalam damai. Maka kita menjadi Ekaristi baru bagi yang lain. Kita masuk dalam perjalanan tobat, sekaligus pergi untuk mewartakan tobat. Kita ke sini untuk mengenal dan mendengarkan suara Allah, dan kita pergi juga untuk membawa kabar sukacita Allah itu bagi yang lain. Maka Prapaskah mengajak kita untuk sekali lagi kembali untuk mengenal Allah, dan tidak seperti orang-orang Israel, mereka begitu cepat melupakan kasih Allah. Kita adalah Israel yang baru. Karena itu mari kita berjalan dalam terang kasih Allah itu untuk bisa mengenal Dia dan juga mengenal siapa kita sesungguhnya. Tuhan memberkati.